Selamat sore pemirsa. Kabar kurang baik kembali datang dari Pulau Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan atau yang sering kita sebut Karhutla kini kembali meluas dan mengkhawatirkan. Asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah, kualitas udara memburuk dan ribuan hektar hutan terus dilalap si jago merah. Berikut laporan selengkapnya. Berdasarkan data pemantauan satelit NOAA 20 per akhir Agustus 2026 tercatat lebih dari 1.487 titik panas tersebar di 5 provinsi Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbanyak mencapai 767 titik panas. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur masing-masing puluhan titik. Hingga kini total lahan dan hutan yang terbakar di seluruh Kalimantan telah mencapai ribuan hektar. Di Kalimantan Tengah saja luas areal yang terbakar melampaui 4.000 hektar dan angka ini terus bertambah setiap harinya. Kondisi ini juga berparah oleh musim kemarau yang masih berlangsung, membuat tanah dan vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Angin yang bertiup kencang juga membuat api cepat menjalar ke area yang lebih luas. Dampak di lapangan, asap kesehatan dan penerbangan. Dampak paling langsung dirasakan oleh warga adalah kabut asap pekat yang menyelimuti kota-kota besar termasuk Palangkaraya, Pontianak, dan Banjarbaru. Jarak pandang di beberapa titik menurun gratis, bahkan tersisa hanya 10 hingga 50 meter. Hal ini mengganggu aktivitas harian warga mulai dari perjalanan, sekolah, bekerja hingga aktivitas di rumah. Kualitas udara masuk kategori berbahaya dan tidak sehat. Konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 melonjak jauh di atas ambang batas aman. Warga dilaporkan banyak mengalami gangguan pernapasan, batuk-batuk, iritasi mata hingga sesak napas. Anak-anak, lansia, dan penderita sama menjadi kelompok yang paling berisiko terkena dampak. Kabut asap ini bahkan sempat mengganggu penerbangan. Beberapa pesawat terpaksa membatalkan atau menunda pendaratan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara Singkawang karena jarak pandang yang terlalu rendah. Tidak hanya di dalam negeri, kabut asap ini juga menyeberang ke luar negeri. Negara tetangga Malaysia melaporkan penurunan kualitas udara di wilayah Sarawak dan Semenanjung. Malaysia beberapa sekolah pun sempat diliburkan.
pemadam. Lantas apa penyebab kebakaran ini? Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan diduga berasal dari aktivitas manusia, mulai dari pembakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, hingga pembakaran sisa-sisa tanaman secara sembarangan dan tidak dikontrol. Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada 6 perusahaan di Kalimantan yang arealnya terbakar. Salah satunya bahkan izin usaha dibekukan. Sementara itu, upaya pemadam terus dilakukan secara terpadu. Pemerintah telah mengarahkan ribuan personel gabungan mulai dari Manggala, Agni TNI, BPBD hingga petugas pemadam kebakaran setempat. Operasi pembom air atau waterbombing dari udara juga dilakukan untuk memadamkan api di area yang sulit dijangkau. Namun kekeringan lahan yang ekstrim dan angin yang terus berhembus membuat proses pemadam sangat sulit dan berlangsung lama di beberapa titik. Api sempat padam namun kembali berkobar karena kondisi lahan yang masih sangat kering. Himbauan dan penutup. Pemerintah mengimbau kepada seluruh pihak, baik perusahaan maupun masyarakat, untuk berhenti membakar lahan. Kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran disarankan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kita semua berharap musim kemarau segera berakhir dan hujan turun dengan lebat sehingga api dapat segera dipadamkan secara menyeluruh. Itulah berita kami mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Semoga keadaan segera membaik dan warga di Kalimantan senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan.